Maaf, sedikit kesalahan teknis tentang mute dan unmute. Bapak, Ibu, rekan-rekan peziarah, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Robin. Uh, ya, malam ini saya jadi uh, pemandu ziarah. Saya punya istilah baru. Pemandu ziarah, tapi nggak perlu bawa bendera seperti apa tur-tur guide itu ya. Oke, terima kasih. Saya senang sekali. Pertama saya ingin sharing. Senang sekali bahwa begitu banyak respon yang diberikan oleh Bapak Ibu di grup Buah Peziarahan. Tapi sebelum kita uh, lebih banyak mengikuti pertemuan ziarah pada malam hari ini, baiklah kita awali pertemuan kita ini dengan mohon rahmat dan berkat dari Allah sendiri. Saya minta tolong nih salah satu dari rekan peserta supaya bisa bantu untuk membawakan doa pembukaan. Apakah teman-teman ada yang berminat bantu? Oke, silakan Mbak Ririn Tius Eka Margareta. Namanya panjang nih diborong semua nih. Silakan. Eh, Mohon dari host co-host dibantu untuk unmute ya. Baik, sudah Pak. Baik, selamat malam Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Allah, Putra Allah yang tunggal, ajarilah agar aku memiliki kemurahan hati sejati, agar aku melayani Engkau sepantasnya, agar aku memberi tanpa menghitung biaya, agar aku berjuang tanpa memperhatikan luka, agar aku bekerja tanpa mencari istirahat, agar aku mengorbankan diri tanpa memikirkan imbalan, asalkan aku tahu bahwa aku melakukan kehendak-Mu. Amin. Santo Ignatius dari Loyola, doakanlah kami. Doakanlah. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, eh, terima kasih kepada Mbak Ririn Tius Eka Margareta. Ini panggilnya Ririn, apa Tius, apa Eka Marga, atau Reta. Ya, boleh, udah banyak. Eh, ya, tadi seperti saya sampaikan ya, saya senang sekali bahwa eh, animo dari para peziarah itu di grup WhatsApp grup Buah Peziarahan sungguh besar sekali. Dan yang menarik itu coba teman-teman perhatikan ya yang sudah gabung di Buah Peziarahan. Tokoh perempuan siapa yang cukup mencolok ya dari sharing di pertemuan kemarin malam? Ayo, siapa yang mau bantu? Ada 5 tokoh sebenarnya ya di penggalan pertama, 1 jam pertama dalam film Ignacio de Loyola. Itu ada Maria de Garin yang jadi ibu angkat, ada Magdalena de Araos, kakak ipar, ada Anna yang PSK, ada Princess Catalina, dan terakhir Bunda Maria. Oke, ya, di sini banyak sekali teman-teman yang bantu jawab di kolom chat, termasuk Romo Marwan. Oke, ya Anna, em, ini jadi satu tokoh tokoh yang menarik ya, em, bahwa ya perjalanan hidup Ignatius itu di masa lalu nggak selalu semuanya berrelasi dengan hal-hal yang baik, positif gitu ya. Dia berani, apa ya istilah film dulu, berenang dalam lumpur, berteman dengan PSK. Kalau dalam film itu ya mulai dikenalkan apa yang namanya kontemplasi. Ya, ini sekedar untuk mengingatkan teman-teman merefresh apa yang kita saksikan bersama di pertemuan sebelumnya. Nah, malam ini kita akan melanjutkan uh, nontonnya kita uh, di penggalan 1 jam yang kedua. Nah,
sebelum masuk nonton bersama, ada refresh juga dari Romo Marwan untuk kita bersama-sama berkontemplasi dengan menggunakan film. Saya persilahkan kepada Romo Marwan. Terima kasih, Robin. Eh, baik. Pada kesempatan ini sebenarnya saya mau langsung saja sebenarnya mengantar teman-teman untuk melanjutkan kontemplasi kita menggunakan bagian kedua dari film. Tetapi tadi Robin juga sudah mengingatkan tokoh-tokoh yang kemarin sudah kita kenali dan tokoh-tokoh yang disebut tadi nanti dalam peziarah kita selama 2 minggu ini akan kita renungkan lebih lanjut. Meskipun teman-teman sudah membagikan refleksinya. Nanti ada hari khusus kita merenung tentang Ana juga itu nanti eh, berikutnya. Nah, pada film kita kali ini nanti kita juga akan bertemu dengan Donna Ines Pascual. Itu orang apa kemarin dijelaskan sebagai apa ya donatur dari Indigo, dan juga akan tampak bagaimana Donna Ines itu mendukung Indigo. Tapi kita bisa juga nanti mencoba mencermati apa yang diterima oleh Donna Ines dari Indigo gitu. Lalu Princess Catalina, kemarin kita sudah berjumpa, nanti di film bagian kedua kita akan mengingatkan saja, ketika kita menggunakan film sebagai bahan kontemplasi, ini memang eh, kita ini boleh dikata sebenarnya sudah tahu ceritanya gitu ya. Ketika juga seperti kita mau menyiapkan bahan kontemplasi dari kitab suci itu kan kita sudah tahu ceritanya begitu. Jadi memang tidak ada kejutan dari sisi eh, ceritanya nanti bagaimana yang mungkin bisa mengejutkan adalah pengalaman yang muncul dengan melihat atau mengkontemplasikan film ini. Maka teman You should jump it to cerita, ya, tetapi kita mengulang, semacam mengulang lagi menonton film itu, tetapi eh, dengan intensi atau dengan apa ya intensi itu. Memang kita rancang sungguh-sungguh sengaja dengan menonton kembali film yang sebelumnya mungkin sudah kutonton, tetapi sebab sekarang aku menonton dalam kerangka kontemplasi atau upayaku untuk juga mendengarkan bagaimana Tuhan menyapa. Sekali lagi ada 5 langkah doa ketika kita menggunakan film sebagai kontemplasi, ada persiapan, intinya kita menyiapkan diri bahwa sekarang aku nonton film, mau nonton film, tetapi dalam nonton film ini akan kuhayati sebagai upayaku untuk mendengarkan Tuhan yang hendak menyapa aku. Kemudian dalam doa pembuka kita menyadari bahwa supaya aku dapat sungguh merasakan sapaan Tuhan, mengenali tuntunannya, aku memerlukan anugerah. Maka aku mohon anugerah dari Tuhan supaya dapat berdoa, supaya dapat menonton film dengan tujuan mengenali kehendak Tuhan. Kemudian cara khusus kita sampaikan dambaan kita ketika nonton film itu, khusus untuk film ini dambaan yang kita tawarkan, yang hendak kita mohon adalah agar kita memiliki hati yang terbuka untuk belajar di Santo Ignatius Loyola dan para sahabat perempuannya dalam saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Yesus dan siap terlibat dalam perutusannya. Kemudian langkah keempat, ya kita nonton saja film itu dengan rileks, dengan terbuka, ya, dengan santai ya seperti kalau kita nonton gitu. Nah, setelah selesai, nah ini bedanya kalau kita nonton di bioskop mungkin.
dengan saat kita nonton sebagai kontemplasi, yaitu kita mengambil waktu untuk mengendapkan pengalaman nonton film ini. Dan bukan sekedar mengendapkan, melainkan kita melakukan percakapan singkat dengan Allah sendiri, Tuhan sendiri. Berbicara kepadanya tentang apa yang kualami selama nonton film, dan juga ya apa yang ingin ku sampaikan kepada Tuhan. Intinya merangkum kembali pengalaman itu, menyampaikannya secara langsung kepada Tuhan, dan juga mencoba mendengarkan bagaimana Tuhan menanggapi apa yang kuungkapkan. Itu langkah eh, berkontemplasi menggunakan film. Oke, karena itu maka sekarang kita akan kembali melakukan kontemplasi. Eh, Marilah saya akan pandu, marilah kita siapkan hati untuk menyadari kembali bahwa saat ini aku hendak membuka diri berkomunikasi dengan Tuhan menggunakan film Ignacio de Loyola. Aku menyadari Tuhan sendiri yang mengundang aku untuk hadir di hadapannya malam hari ini. Dan Tuhan menyambut aku sebagai seorang sahabat yang penuh kasih. Tuhan rindu untuk bersama aku menonton film Ignacio de Loyola. Lewat film itu Tuhan juga rindu untuk menyampaikan pesan istimewa kepadaku. Aku sadari Tuhan yang ada bersamaku. Aku syukuri undangannya. Aku berterima kasih atas inisiatif dia untuk mengajak aku belajar dari Santo Ignatius Loyola. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini, atas kebersamaan ini, dan juga atas keinginanmu untuk terus menyapa kami. Kali ini lewat film Ignatius Loyola. Dan sekarang kami mohon Tuhan anugerahkan kasih-Mu, ketekunan, keterbukaan hati, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengarahkan diri kami kepadamu. Dengan demikian apa yang kami lakukan selama 1 jam ke depan sungguh menjadi pengabdian kepadamu semata. Dan secara khusus Tuhan, bukalah hati kami, budi kami, agar kami dapat sungguh belajar dari Santo Ignatius Loyola dan para sahabat perempuannya dalam saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih dekat untuk menjadi pribadi yang lebih mampu mengenali diri kami sendiri dan juga mampu menjadi pribadi yang terbuka untuk membantu sesama kami agar semakin dekat dengan menjadi pribadi yang juga terbuka untuk menerima bantuan dari sesama. Bantulah kami untuk mengenali pernyataan dirimu dan upayamu membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan diri kami dalam tuntunan-Mu. Kami siapkan diri kami untuk Engkau tuntun, Engkau bentuk lewat film Ignacio de Loyola yang kami tonton bersama saudara kami, dan terlebih kami tonton bersama dengan
Marilah kita simak film Ignacio de Loyola bersama dengan Tuhan sendiri yang menuntun kita. Marilah kita ambil waktu sejenak untuk mengendapkan pengalaman kita selama menonton film. Kita ingat kembali satu atau dua adegan yang paling mengesan, menyentuh hati. Kita sampaikan kepada Tuhan perasaan yang muncul maupun juga insight yang kita peroleh. Kita sampaikan kepada Tuhan kalau ada adegan atau tokoh yang mengingatkan aku pada pengalaman pribadiku. Aku sampaikan kepada Tuhan pembelajaran yang Dia nyatakan lewat film. Tuhan, terima kasih atas pengalaman ini dan kami mohon Engkau terus menuntun kami untuk semakin mendalami, menemukan bagaimana Engkau menuntun dan membentuk kami lewat film yang kami tonton maupun juga peristiwa kehidupan kami sehari-hari, khususnya lewat perjumpaan dengan saudara-saudari kami, terutama mereka, saudara perempuan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Silahkan, Robin. Baik, terima kasih Romo Marwan. Teman-teman, baru saja kita menyaksikan bersama-sama paruh kedua dari film Ignacio de Loyola. Topik pembicaraan kita tahun ini tentang tokoh-tokoh perempuan. Nah, ini saya ingin mengundang teman-teman semua yang hadir merefresh sedikit apa yang sudah kita saksikan kemarin dan malam ini sebagai satu keseluruhan yang utuh. Saya ingin melemparkan satu pertanyaan supaya kita bisa refresh perjalanan kita kemarin dan hari ini di film movie Ignacio de Loyola. Kita kan membahas dan fokus pada tokoh-tokoh perempuan yang terlibat. Coba di penggalan kedua ini, tokoh siapa yang nongol di kemarin dan malam ini? Silahkan ditanggapi di kolom chat. Oke, Catalina, ya jelas sekali. Ada lain? Dona itu sebutan ya. Jadi namanya bukan Dona. Oh ya, Dona Ines Pascual kemarin kayaknya nggak ada deh. Catalina ya. Dan kalau teman-teman di sini kan sudah ada banyak yang jawab Catalina dan Ines. Ana, ya pas sekali Ferani. Ana ada kelihatan sedikit.
apakah ada tokoh-tokoh perempuan lain yang nongol di penggalan kedua malam ini? Tokoh-tokoh lain yang di luar yang akan kita bahas ya untuk bujuk punta ke depan. Ya, betul sekali. eh Melitina Meni, anak perempuan kecil yang bersedekah. Bunda Maria, Donna Magdalena hanya disebutkan sebagai saudara Inigo. Ya, tepat sekali. Anak perempuan memberikan uang pada Inigo. Ya, terima kasih semuanya pada nyimak. Eh, Bagi saya, tokoh lain itu banyak ya. Ada beberapa sebenarnya yang tidak tampil di podium, ditunjukkan di podium pada saat memberikan kesaksian ya. Tapi banyak sekali yang menunggu kan siap memberikan kesaksian dan begitu ramai sekali orang mau minta misa di depan penjara. Banyak tokoh-tokoh perempuan. Oke, terima kasih itu untuk refresh ingatan kita tentang film yang kemarin dan malam ini. Nah, eh, kita akan masuk ke sesi percakapan rohani. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Romo Marwan sebagai panduan kita eh, untuk membagikan dalam kelompok percakapan rohani. Sebenarnya kontemplasi menggunakan film ini itu merupakan merupakan konsep Kaminar ini. Pada saat kita menonton bukan hanya sekedar menikmati sebagai satu karya sastra, tapi kita menarik pesan-pesan. Kemudian kita memohon berkat apakah ada hal yang bisa kita tangkap sebagai satu panduan gitu ya. Jadi kurang lebih nanti yang dilakukan di 2 minggu ke depan itu seperti itu. Dalam hidup keseharian ada hal-hal yang kita pikirkan. Nah, baiklah kita bagikan semua pengalaman kita yang dari kemarin dan hari ini dalam kelompok-kelompok kecil. Saya mau share screen sebentar untuk refresh pertanyaan refleksinya. Oke, ini akan jadi panduan ya. Siapa sahabat perempuan Inigo yang paling menyentuh bagiku malam ini? Karena kemarin tidak ada percakapan rohani, jadi ini bisa digabung secara keseluruhan film. Siapa yang paling menyentuh? Lebih dalam lagi, mengapa? Kemudian, apa yang dilakukan atau diberikan oleh Inigo bagi sahabat perempuan tersebut? Ya, jadi apa manfaat yang diterima dari para sahabat perempuan? Kemudian pertanyaan ketiga, ini panduannya, apa yang diterima oleh Inigo dari sahabat perempuan tersebut? Keempat, bagaimana aku melihat Allah yang berkarya demi kebaikan Inigo dan para sahabat perempuannya melalui perjumpaan tersebut. Ya, ada Inigo, ada para sahabat perempuan yang menyatukannya kan karya Allah juga. Bagaimana aku melihatnya? Kemudian pertanyaan refleksi selanjutnya, apakah kisah Inigo yang kutonton malam ini mengingatkan aku akan seseorang atau suatu peristiwa? Siapa, apa, dan mengapa? Dan yang terakhir, apa yang Tuhan kerjakan dalam diriku lewat pribadi atau peristiwa tersebut? Nah, ini lebih sering personal ya. Ada 6 pertanyaan, tapi nanti dalam kelompok kecil, silahkan dipilih 1-2 pertanyaan saja yang paling menonjol. Karena waktunya terbatas, satu kelompok akan diberikan waktu sekitar waktu 30, nggak nyampe ini, udah 23.2, nanti sekitar 20 menit untuk membagikan pengalamannya. Jadi nanti satu kelompok mungkin isinya sekitar 3-4 orang, pilih pertanyaan yang paling menonjol dan mengapa ya, pertama mengapanya dan perasaan apa yang bisa didapat dari teman-teman dengan melihat adegan atau pengalaman tersebut. Setiap kelompok akan dibimbing oleh satu orang fasilitator. Tapi karena yang join itu lebih dari 100 orang, mungkin tidak semua kelompok kebagian fasilitatornya. Nanti minta tolong, misalkan kalau nggak kebagian salah satu peserta dalam kelompok,
itu memastikan bahwa semua peserta lain itu sudah saling berbagi. Ya, ini bentuk percakapan rohaninya. Pertama, putaran pertama berbagi dulu, putaran yang kedua menanggapi. Fungsi yang kedua adalah sebagai timekeeper, memastikan bahwa semuanya membagikan dengan singkat dan tepat waktu ya, karena waktunya singkat. Dan nanti jika memungkinkan ya ada perwakilan satu orang dari kelompok yang bisa membagikannya di pleno. Misalkan waktunya tidak cukup, nanti teman-teman bisa membagikan sharingnya di WhatsApp grup Buah Peziarahan. Oke, saya akan koordinasikan dengan tim host dan co-host. Apakah sudah siap untuk membagikan breakout room? Sudah. Oke, silakan kalau gitu. Bapak Ibu nanti akan mendapat waktu sekitar 20 menit per kelompok ya. Kapan rohani kita, baiklah kita berdoa bersama litani bagi pendengar. Nah, ini saya minta tolong lagi siapa yang mau jadi sukarelawan bantu membacakan doanya. Nanti Saya. teman-teman, oh ya silakan Pak. Nanti teman-teman yang lain menanggapi di bagian dengarkan kami. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah kami. Dengan keingintahuan seorang anak. Dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah kehilangan. Dengarkanlah kami. Sikap menerima yang buat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan kepentingan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan kegembiraan untuk merayakan penemuan kami. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah kami. Biarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur kepada Amin. Amin. Silakan recordingnya di pause dulu, kemudian peserta. Kisah Inigo yang kutonton malam ini mengingatkan aku akan seseorang. Siapa? Coba saya kasih waktu 1 menit di share di chat box. Diri sendiri, suami, mesranya, kepala sekolah dan suster ketua yayasan, ibu,
Oke, anak saya, sahabat saya, diri sendiri, Romo paroki kami yang begitu rendah hati, sahabat, Romo Kris, oh ada namanya langsung, Suster Emma, pendamping Joyce, adik saya, aduh, ini Sorry nih makan ya, sorry. ya, enggak apa. Romo Sunu, pendamping saya dulu. Oke, terima kasih atas semua tanggapannya. Semoga nama-nama atau tokoh-tokoh yang muncul di pengalaman hidup kita sendiri menjadi satu sumber inspirasi yang meneguhkan. Ya bisa juga direnungkan. Mungkin yang teringat malah harapannya ingat gini kok, yang terbawa malah ingatannya orang lain gitu ya. Coba dipikirkan. eh, apakah yang ingin Tuhan ajarkan dengan kita mengingat tokoh-tokoh tersebut? Oke, di penghujung acara ada sedikit pengumuman. Pertemuan kita yang ketiga itu besok hari Senin tanggal 13 Mei. Mulainya agak berbeda dengan Sabtu Minggu, mulainya agak telat setengah jam ya. Jadi mulainya 19.30. Selesainya tetap pukul 9 malam. Nah, mulai besok pertemuan kita itu akan setiap 2 hari sekali ya. Akan ada 7 pertemuan untuk kita dan ditutup nanti hari Minggu tanggal 26 Mei. Kemudian link yang digunakan masih Sorry sama. ya, saya mau live. Iya, Om Yuce silakan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang misalkan belum kemarin nggak sempat join gitu ya, terus untuk mengejar ketinggalan atau misalkan nanti mau mengulang bisa lihat rekaman siaran tundanya di akun YouTube Latihan Roni Pemula. Jadi mulai besok itu dari tim publikasi LRP akan mulai upload pertemuan yang kemarin dan pertemuan yang malam hari ini. Kemudian dari Bapak Ibu, ya misalkan kan ada banyak pertanyaan, kalau datang telat atau ternyata tidak semua pertemuan saya bisa hadir seperti apa? Silahkan join kapan saja yang bisa tanpa rasa khawatir. Misalkan karena ada sesuatu hal terus nggak bisa ikutan pertemuannya atau punktanya, silakan ngejar lewat tayangan tunda di akun YouTube. Ya. Sedapat mungkin memang ikut keseluruhan supaya bisa digabung di percakapan rohaninya, jadi kita bisa saling menerima dan memberi ya pengalaman. Tapi kalau nggak bisa ya silahkan nanti dikejar di akun YouTube Latihan Rohani Pemula. Itu aja untuk pengumuman besok, mulainya 7:30 ya. Pungta 1 kita akan membahas tentang tokoh Maria de Garin, akan dibawakan oleh Ibu Susana. Saya persilakan sekarang sebagai kenang-kenangan pertemuan kita malam hari ini, kita mau ambil foto dulu. Minta tolong teman-teman sementara catnya ditahan dulu sedikit supaya layarnya nggak nongol-nongol kotak-kotak cat box ya. Saya persilakan panitia untuk ambil gambarnya. Eh, Teman-teman yang masih close kamera, sedapat mungkin bisa membuka kameranya. Nah, itu kan kalau kayak gitu lihat senyum-senyumnya, terus matanya ujungnya udah kelihatan apa belum ya? Jambulku nih udah cihuy belumnya gitu ya. Ataupun Silakan yang derajat ke atas gitu ya. Oke, silakan panitia. silakan teman-teman yang belum buka kamera masih ditunggu dan dipasang senyumnya yang manis. Tahan sebentar ya. Di sini ada 4 layar. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Sudah Oke, selesai terima kasih acara semua. sesi fotonya. Menutupi pertemuan kita malam hari ini, kita akan doa penutup ya. Minta tolong panitia bantu share. Nanti saya minta tolong satu orang untuk bantu membacakannya. Ayo, siapa saja? Apakah ada Awal yang bisa hari bantu? Oh ya, silakan Pak.
Nanti ditutup Masukkan dengan berkat Romo Marwan. doa awal hari. Allah yang maha murah dan maha cinta, anugerahkanlah kepadaku dambaan yang besar untuk memahami dan mengalami kebenaran tentang dirimu, ciptaanmu, diriku dan relasiku denganmu. Bantulah aku agar siap membuka diri bagimu dan karyamu dengan jiwa besar dan hati rela berkorban. Aku persembahkan seluruh ingatan, pemahaman, kehendak, kebebasan, dan segala yang kumiliki agar engkau gunakan seturut kehendakmu yang maha kudus. Tuntunlah aku untuk masuk dalam keheningan yang dalam, kaya dan penuh rahmat, di mana tak ada sesuatu pun dapat mengalihkan perhatianku dari kehadiranmu. Aku mohon agar engkau menyatakan dirimu kepadaku pada 2 minggu mendatang dan mengobarkan diriku dengan syukur, cinta, dan pujian. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang membuat aku dapat mengabdi engkau dengan lebih baik. Mohon berkat dari Romo. Tuhan yang telah mengundang kita untuk berziarah bersamanya, melimpahkan berkat secara melimpah-limpah kepada kita dan perziarahan kita, serta saudara-saudari yang kita doakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima Terima kasih kasih Romo. teman-teman semua. Terima kasih, Terima kasih teman-teman teman-teman semua. semua. Terima Terima kasih.